menelusuri kawasan kota tua, tempat dengan dua wajah di Jakarta. Di sini, Jakarta terlihat ramah, penuh warna, juga cerita. Masa lalu dijual sebagai pengalaman. Tapi Jakarta tidak hanya hidup saat ia dilihat. Ia juga tumbuh dalam senyap. Di antara hal-hal yang tak lagi diperhatikan. Hampir 5 abad usia Jakarta, sejak sebuah pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa berubah menjadi kota yang tak pernah benar-benar tidur. Kawasan kota tua dulu adalah pusat kekuasaan. Bangunan-bangunan tua di sini dulunya adalah bagian dari Batavia. Dan kini ia berubah menjadi latar. Ia berubah menjadi panggung, di mana sejarah dipoles, dirapihkan, juga disajikan agar lebih mudah dinikmati oleh masyarakat. Dan disinilah Jakarta menjadi sebuah cerita. Di usianya yang menjelang 500 tahun, Jakarta bukan hanya tentang apa yang sudah dibangun, tapi juga tentang apa yang tersisa. Dan inilah sisi lain metropolitan. Jakarta yang hidup di pinggiran. Dan gegap gempita, ada denyut yang berjalan tertatih. Hidup yang tumbuh tanpa sorak. Sejak dulu Jakarta dibangun dengan ambisi besar. Kanal-kanal, benteng, dan gedung-gedung megah meniru gaya Eropa di tanah tropis. Di bawah kekuasaan Belanda, kawasan kota tua dulu dikenal dengan nama Kota Batavia Lama atau Oud Batavia. Kota tua dulunya merupakan pusat pemerintahan kolonial Belanda. Namun di balik cerita kejayaannya, Batavia juga banyak menyimpan luka. Kalau kita ngomong kota tua itu, lokasi itu bukan saja terjadi pada masa kolonial. Sebelum itu kota itu memang sudah dulu namanya bandar ya. Misalnya dalam buku yang dalam manuskrip panjang bude itu banyak jumlahnya, itu hasil dari Kongres Sejarawan di abad ke-17 itu ya. Jadi Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara. Jadi udah jelas tuh apa di abad kedua itu udah disebut Bumi Nusantara. Nah, jadi di abad kedua itu kota ini namanya Bandar, yang disebut kota tua itu Bandar. Bandar yang mengikuti nama kerajaan. Bandar Salaka karena di abad kedua itu Salaka Negara. Kemudian abad kelima Tarumanegara, Bandar Taruman terus sampai pada masa kekuasaan kerajaan Sunda, Sunda Pejajaran, dia berubah namanya menjadi Sunda Kelapa. Itu kawasan kota itu kalau dari kawasan kekuasaan itu ya, yang real kekuasaan itu di timur itu Kali Citarum, ke barat itu Kali Cisadane. Jadi batasnya itu. Tapi memang konsentrasi orang karena itu kota bandar, maka konsentrasinya terbatas hanya pada kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa terus sampai kepada yang sekarang kita sebut itu sebagai kawasan ya tempat berdirinya Museum Sejarah Jakarta. Yang dulu museum itu memang sebagai pusat urat nadi kekuasaan kolonial yang sudah ramai, sudah dijadikan sebagai bentuk kota dengan infrastruktur segala macam itu di 1619 mulai dibangun, kemudian dia ditata sedemikian rupa dengan kanal-kanal modelnya rupa itu. Jadi memang dia menjadi kota persinggahan yang sangat ramai ketika Jan Pieterszoon pun membangun kota itu dari yang dulu namanya Jayakarta menjadi Batavia.
Pada saat Batavia itulah kemudian orang menandainya sebagai kota tua yang dari pesisir sampai kepada kawasan yang sekarang kita kenal sebagai kawasan Glodok lah ya, kawasan Glodok Pinangsia. Jadi kira-kira kawasan seperti itu. Ya, itu kan pusat kekuasaan kolonial sejak awal abad ke-17, 1619 itu memang itu kalau kita di situ kan ada kalau kita datang ke kota tua itu yang disebut dengan kawasan kota tua itu, nanti kita akan ketemu kali besar ya, kali besar. Kemudian di samping kali besar itu, kalau zaman dulu tuh, zaman saya muda itu ada dulu stasiun kota, stasiun bis kota. Jadi di pinggir kali itu stasiun bis kota, yang kalau kereta api itu yang sekarang kita kenal stasiun Bios gitu ya, di dekat. Nah itu ada dibangun infrastruktur kantor pengadilan, kantor kantor gereja tua, kemudian juga tempat kantornya dari gubernur jenderal. Ya, jadi yang sekarang dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta itu kantor dari gubernur jenderal di situ. Nah, kemudian kalau kita tahu lagi sekarang di sebelahnya itu, kalau kita ngadep ke utara itu kan di sebelah sana ada Museum Prasasti ya, museum keramik ya, museum keramik. Itu dulu itu tempat kantor pengadilan, Lanran ya, tempat pengadilan. Jadi kalau masa lalu itu di abad ke-17, kemudian awal abad 18, kalau ada para penjahat itu mereka diadilin, kemudian kalau ada yang memang dia diputusin dihukum gantung atau hukum cambuk, itu hukum mati, dia ada itunya tuh, ada gawangan tempat mengeksekusi para penjahat yang digantung. Museum Sejarah Jakarta itu kan tempat kantor gitu ya. Tetapi juga dia difungsikan juga kalau dulu ada penjahat-penjahat itu sesudah diputuskan atau belum diputuskan, karena mereka kan mengenalnya hasdai artikel karet. Pokoknya kalau kita dicap bersalah, betapapun enggak bersalahnya, kita akan tetap kena bersalah. Jadi pada masa itu kan stratifikasi sosial itu, masyarakat itu dibagi 3 kelas. Kelas mereka yang elit, itu kelas utama, itu orang-orang putih, terutama penjajah Belanda dan orang-orang putih lah. Di peringkat ke tengahnya itu masyarakat timur asing ya, masyarakat timur asing. Vreemde Oosterlingen gitu ya, Vreemde Oosterlingen gitu kalau mereka nyebutnya. Jadi masyarakat timur asing, ya Cina, ya Arab, ya Jepun, ya pokoknya yang dari Asia gitu. Nah, kita ini disebutnya inlander, pribumi yang nggak ada harganya. Jadi kira-kira begitu. Jadi orang-orang pribumi itu memang nggak ada harganya pada masa kolonial itu. Bahkan selama kekuasaan dia, ketika dia membumi hanguskan, ketika penjajah itu membumi hanguskan Keraton Jayakarta di 1619, dia kan tetap dikuntit sama orang-orang yang tetap ingin merebut kembali kekuasaan ini, sehingga dia menyiapkan infrastruktur berupa tahanan, berupa bilik-bilik bui gitu ya. Nah, di gedung Bataviastad itu, di Batavia kota itu, di gedung yang menjadi gedung baik di Lanrad maupun di gedung terutama yang sekarang itu menjadi Museum Sejarah Jakarta itu dibikin penjara-penjara yang kalau orang sekarang itu nyebutnya penjara bawah tanah, karena memang dia ada bagian paling rendah. Kondisinya juga kalau kita nggak bisa berdiri begini kan, kita kalau langsung begitu. Jadi penjahat semua dijeblosin ke situ, mau bersalah mau nggak bersalah itu. Ada juga yang bagian sininya tuh, bagian baratnya itu ada yang dikhususkan buat penjara orang-orang perempuan. Jadi ada penjara wanita tuh ada di kampung sini. Juga ada sumur itu sebetulnya memang sumur yang untuk menyiapkan air. Tapi kemudian sumur itu mendapatkan merek macam-macam lah, sumur-sumur yang dibilang sumur angker. Jadi kira-kira begitu. Dan memang itu sengaja dibangun itu penjara-penjara emang khusus untuk menjebloskan orang yang diduga bersalah di situ. Jadi memang
menyeramkan juga sih kalau kita pergi ke situ. Seiring waktu, Batavia mulai ditinggalkan. Wabah penyakit, lingkungan yang memburuk, dan perubahan pusat kota mendorong kehidupan bergeser menjauh dari sini. Bangunan yang dulu megah dan diduduki kekuasaan perlahan beralih fungsi. Kota tua mulai kehilangan perannya. Namun tidak semua pergi. Sebagian tetap tinggal di bangunan yang menua, di ruang yang semakin sempit, dan di kehidupan yang tak lagi jadi pusat perhatian. Di awal abad 19 itu kota, karena situ sudah kebak gitu ya, orang Betawi bilang kebak, udah penuh, udah kemudian kalinya kalau kering itu menimbulkan buaya enggak yang kurang enak, maka bergeser yang kekuasaan itu dan orang-orang elitnya pada saat itu sudah pindah ke kawasan yang disebut dengan Weiltevreden. Weiltevreden itu kawasan sekarang, kalau yang sekarang kita kenal sebagai kawasan Monas ya. Jadi Gambir, Monas. Nah, kemudian Gubernur Jenderal itu membangun rumahnya yang gede itu, yang sekarang menjadi Departemen Keuangan ya, kalau kita lihat dulu. Jadi itu dibangun sedemikian rupa megah yang memperlihatkan bahwa dia arsitek utamanya dulu itu kan Pak Y.P. Kun, kemudian berganti, bahkan itu dipugar di yang musim sejarah Jakarta itu dipugar tahun 1700-an, 1710 kemudian bisa ditempatkan. Jadi yang seperti kita lihat sekarang itu adalah bangunan setelah beberapa kali dipugar, itu hasil pugaran dari 1710-an gitu ya, 1111-an itu, kemudian itu yang kita kenal sampai sekarang itu bentuknya seperti itu. Itu kawasan. Tapi masih asli itu ya Pak? Ya, itu beberapa ya tentu saja gompal-gompal atau apa segala macam itu biasa terjadi dalam sebuah bangunan, tapi itu bentuk asli yang memang mirip istana yang ada di negeri Belanda. Ya, bangunan-bangunan seperti itu. Jadi pilarnya tinggi, megah, apalagi nanti kalau tempat pengadilan itu memang kewibawaan yang ingin mereka perlihatkan itu bukan hanya dalam mereka tegas dalam menghukum orang, tapi juga dia memperlihatkan bahwa apa yang dia tampilkan dilihat oleh orang-orang, terutama masyarakat pribumi, itu sesuatu yang megah. Jadi begitulah kalau kita melihat kota tua itu memang sepanjang itu bangunan-bangunan tua yang memang sampai sekarang masih dipertahankan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi ketika kawasan itu sudah dianggap kumuh karena faktor kali, misalnya kali juga itu mempengaruhi. Kali Ciliwung yang disodet itu menjadi kemudian diarahkan ke kiri, kemudian menjadi kali besar itu ya, yang di depan Hotel Mercure itu sekarang itu musim hujan banjir, kemudian pada musim panas kering. Pada musim kering itulah kemudian menimbulkan banyak masalah. Ya, karena baunya yang menyengat, kemudian nyamuk malaria berkembang biak pada tahun berapa ya, 1800 berapa gitu ya, apa 1700 ya, 1700-an 30-an, 85 gitu sampai 800-an itu, bahkan orang-orang sangat penting yang menguasai Batavia dan penguasa POC yaitu Gubernur Jenderal, dua orang itu terserang malaria dan juga muntaber. Dia akhirnya meninggal dunia, dan puluhan orang lagi yang meninggal dunia oleh karena itu. Di akhir abad ke-17, akhir abad ke-18 itu berbarengan dengan bangkrutnya POC 1779 masuk 1800, itu kota sudah padat, sudah penuh, malah macam-macam wabah penyakit muncul karena musim panas, karena musim hujan. Itu kemudian dipindahkan kawasan itu, daerah tempat ke ibu kota itu dipindahkan ke timur, ke selatan, yang kemudian nama itu disebut namanya Weiltevreden.
Nah, kemudian dibangunlah di kawasan Weltevreden itu bangunan-bangunan untuk rumah gubernur jenderal, untuk rumah istana, untuk bangunan ini, sehingga yang kita kenal sekarang di kawasan Weltevreden itu, misalnya kan kalau dari lapangan Banteng itu kita kenal nanti Departemen Keuangan. Terus kalau kita kenal sekarang itu juga Pancasila ya, Gedung Pancasila. Kemudian kesininya lagi sampai kepada kawasan yang kita kenal sekarang sebagai Istana Negara, Istana Merdeka. Itu kan dibangun pada masa di awal abad ke-19, 1800-an gitu ya. Sehingga pada saat itulah kemudian pindah kekuasaan itu, administrasi pemerintahan dipindahkan ke selatan yang namanya dengan sebutan Weltevreden. Hari ini, bayang-bayang masa lalu itu masih terasa. Di balik dinding bersejarah, ada cerita tentang Jakarta yang mencoba bertahan. Wajahnya kini mulai berubah. Pemerintah menghadirkan wajah baru kota tua melalui revitalisasi, penataan kawasan, hingga ruang-ruang publik yang dibuat lebih rapi, lebih terang, dan lebih ramah kamera. Sejarah diperbarui tampilannya agar lebih menarik bagi banyak orang. Tapi di antara dua wajah dulu dan sekarang, ada cerita kehidupan yang nyaris tak pernah disorot. Mereka yang menjadi bagian dari pariwisata, tapi juga terikat pada realitas. Menyewakan sepeda, menawarkan jasa foto, menjual kenangan untuk bisa bertahan hari ini. Bagi sebagian orang, ini adalah hiburan, tapi bagi mereka, ini adalah kehidupan. Kemudian ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan kawasan itu sebagai kawasan yang dilindungi segala aspeknya, ya, aspek bangunan, aspek kehidupan sosial masyarakatnya, terutama memang dari peninggalan gedung-gedung tua itu yang dilindungi oleh pemerintah. Kemudian dibikin SK-SK surat keputusan yang menentukan itu difungsikan sebagai ruang untuk publik. Maka jadilah sekarang dia museum. Jadi Museum Sejarah Jakarta, Museum Keramik, Museum Wayang, itu kan dulu adalah gedung-gedung yang memang berfungsi sebagai kawasan administratif dan hukum yang mereka terapkan dari situ. Bagi orang Betawi itu mengingat kota Batavia itu adalah mengingat kepedihan gitu ya. Karena kan kita dijajah. Orang pribumi, kalau kita dulu naik tram itu disamakan kedudukannya sama orang bawa kambing. Jadi gerbong dia itu dia boleh naik tram di gerbong yang kelas 3. Derde kelas gitu ya. Derde kelas gitu ya, kelas 3 yang di situ ada sayuran, ada ayam, ada kebo, ada kambing. Jadi itu begitu. Jadi ya kita melihat kota tua itu, kalau sebagai saya sebagai orang Betawi itu melihat keprihatinan dan mawas diri. Jangan sampai hal serupa itu bisa terjadi lagi, karena kan bagaimanapun juga dalam pandangan kita itu sejarah itu membawa kita kepada kesadaran yang paripurna agar jangan terjadi lagi hal seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita sekarang dan akan datang. Jakarta itu kan memang dari dulu sebetulnya dia nggak berubah ya, dari sisi demografi dia nggak berubah, karena dia tempat berkumpulnya banyak orang ya, orang bangsa itu dari dulu udah sifat kota ini, sehingga kota ini disebut sebagai kota yang terbuka. Nah, kalau saya sebagai anak sini itu merasa bangga bahwa kota ini adalah kota yang memelihara keberagaman yang berbeda-beda, tapi kita saling memahami. Dan saya sepakat sama tesis yang dikeluarkan oleh Lance Castle, ilmuwan dari Australian University, dalam dia punya makalah Ethnic Profile of Jakarta itu. Ternyata menurut dia Tuhan menciptakan Indonesia di Jakarta, di sini. Jadi kan
warna itulah yang saya bangga kepada kota ini, karena dia kota yang apa adanya, kota yang menerima, kota yang bersama-sama, kota yang, nah itunya dari dulu sampai sekarang enggak berubah. Yang berubah itu adalah bentuk-bentuk yang menyertai perjalanan, misalnya infrastruktur. Kalau dulu kita melihat lapangan luas, kemudian semakin sempit. Kemudian kalau dulu kita lihat ada Ebro, ada Delman, sekarang jadi MRT, sekarang menjadi apa? Kalau dulu kita lihat ada apa tuh? Ada tram, maka sekarang kita ada MRT, LRT gitu. Jadi sifat dia sebagai kota yang terbuka, sebagai kota yang bersama, sebagai kota yang multikultur itu dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Yang berubah adalah infrastruktur kotanya. Jadi yang dulu seperti ini maka hilang digantikan dengan ini. Si Bemo hilang digantikan dengan Bajai. Bajai hilang digantikan dengan Mikrolet. Mikrolet hilang digantikan dengan Jaklingko. Jadi bangunan ini hilang tiba-tiba menjulang ini. Bangunan ini, tapi memang ada beberapa yang yang nggak boleh menurut saya dihilangkan begitu saja, yaitu tadi kenangan kita terhadap kawasan kota tua yang memiliki bangunan-bangunan tua yang di dalam bangunan itu ada sejarah yang cukup kuat ya. Kalau tadi misalnya di sini bagaimana yang disebut dengan gedung merah itu ya, yaitu sejarah tersendiri. Kemudian bagaimana kita lihat yang sekarang museum sejarah Bank Mandiri itu dulu seperti apa, Bank Indonesia jadi seperti apa, BIOS seperti apa. Jadi dinamika itu dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah, dia dinamik. Bagaimana si BIOS itu membawa orang ke Bogor, membawa orang kemana-mana, dari Bogor datang ke sini, dari ini datang ke sini. Kemudian dulu ketika di awal abad 20 itu, ketika pesawat terbang udah biasa datang ke sini, maka kita lihat orang dari mana-mana semakin banyak. Jadi sifat itu di kota ini nggak berubah. Yang berubah adalah struktur rupa buminya, ya struktur infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ke pemerintah lainnya. 10 tahun di sini, kita asal Tasikmalaya. Awalnya jadi manusia patung ya, sebenarnya apa ya sih? Enak ya, kerjanya bebas, terus ya nggak terlalu capek sih, karena jadi patung nggak terlalu capek sesibuk ini, mungkin kan karena kita bisa istirahat semaunya kita. Oh, ada yayasannya, ya, ada komunitasnya. Iya, seni karakter Kota Tua, SKT seni karakter Kota Tua. Jam 11 ya sampai maghrib, terkadang saya nyampe maghrib, kadang nyampe jam 7, tergantung ada orangnya ya. Kita juga semaunya kita aja ya, kalau penghasilan tergantung ya, kalau tergantung ada rame orangnya ya. Kalau kita menarik sama orang, kita potong-potong. Biasanya dari berapa sampai berapa kisarannya? Paling kecil dan paling besarnya? Oh, yang paling kecil kadang 60.000 ya. Ya, paling kecil. Hari biasa atau Sabtu Minggu? Hari biasa. Hari biasa. Kalau Sabtu Minggu ya 100 lebih lah. 100 Ya, dapat. Menurut saya sih alhamdulillah sih cukup aja ya, kalau kitanya rajin gitu ya, rajin nabung, harus bisa nyimpen kitanya. Tapi kalau kadang-kadang kalau ada orang, kadang waktu dulu banyak orang yang masuk, sekarang mah kurang, nggak kayak dulu katanya. Kalau waktu pertama mah iya, Kota Tua ramai banget. Maksudnya ya, yang masuk tuh yang mau foto gitu? Iya, yang mau foto dulu mah rame. Sekarang mungkin udah nggak aneh ya. Mungkin udah nggak aneh, udah lama banget ya. Jadinya Sekarang udah. harus yakin lah, kita harus benar-benar semangat, nggak boleh iri-iri yang nama yang lain mungkin kan. Kita juga harus bagus lah, biar orang menarik itu, nggak komunitas lain misalkan rame gitu, nggak boleh kita ya. Pernah nggak tapi nggak dapet sama sekali? Udah pernah. Pernah nggak ada yang foto sama sekali seharian? Iya. Paling
dapat berapa 5.000? Oh iya. Ya itu. Nah, apalagi bulan puasa tergantung 20.000, 40.000 ya. Bulan puasa kan sepi banget ya. Tapi kita tetap tampil ya. Oh, kalau saya mah cepet sih. Ya cepet paling 15 menit lah saya ya. Full. Iya Udah full, full? Jel. Full. Kan cuman muka doang. Oh iya. Ya itu kalau panjang ini ya. Kalau Tapi kesini mah- bajunya udah dicat. ya udah Dicuci dicat, ya? udah dicuci di setiap hari Senin cuci baru cat lagi. Catnya apa sih bang? Pilok. Pilok. Iya. Di muka nggak perih? Oh kalau muka mah kayak apa namanya? Makeup gitu, kayak makeup campur bedak. Kayak campur bedak. Kayak Kelly, cuman campur bedaknya. Nggak perih di mata berarti ya? Enggak, kalau yang silver apa ya perih di mata. Jadi bukan makeup sembarangan. 13 tahunan saya. Iya, kurang lebih. Di ontel aja. Iya. Sebelumnya sudah di sini. Sebelumnya saya di pabrik sepatu kerja dulu Di mana itu? di Kebonjeruk Kota. Bapak perantau? Merantau saya dari SMP nggak lulus kelas 2 langsung saya merantau. Langsung di Jakarta? Iya, langsung Jakarta. Ya kebenaran ya pelantara temen juga. Kalau dulu kan belum dibentuk komunitas. Jadi siapa saja asal nganggur di sini ada peluang bisa masuk. Tapi kalau sekarang kan udah nggak bisa. Kalau sekarang kan udah dibentuk yayasan, Mbak. Ada kantornya di situ Yayasan Komunitas Kota Tua. Semua juga pegang edikat semua gitu. Jadi nggak bisa sembarang orang masuk gitu. Kalau ini tuh penghasilannya harian berarti ya Pak ya? Kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu cuman cukup buat makan rokok aja, Mbak. Sekitar berapa Pak? Ya paling-paling 100 lebih dikit lah gitu. Itu hari Senin sampai Jumat? Iya. Kalau Sabtu Minggu? Ya itu Sabtu Minggu buat nutupin Senin sampai Jumat. Insya Allah masih ada lebih sedikit. Gitu. Iya. Berarti setiap hari full tuh Pak? Full saya sampai jam 8 malam. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam? Iya. Nggak ada libur? Nggak ada. Kalau masalah libur kan semaunya saya. Mau libur silahkan, nggak libur silahkan gitu. Kalau Bapak di sini tinggal di mana Pak? Di Jembatan 5. Jembatan 5. Keluarga? Atau Enggak, saya sendiri. Sendiri. Keluarga di kampung? kampung. Di sini ngontrak? Kontrak. Pak boleh tahu nggak sih di sini ngontrak berapa Pak? Kalau saya alhamdulillah 4,5. 450 Oh, untuk sendiri ya? Pak? sendiri. Penghasilan segitu cukup nggak sih Pak tinggal di Jakarta? Ya kita diusahakan ya insya Allah ya cukup lah. Tapi sudah bisa ngirim ke kamu? Ya alhamdulillah gitu. Kalau nggak cukup mungkin saya kan udah nggak bisa ngontrak kali. Ketutup dari Sabtu Minggu tadi? Iya, ya? Sabtu Minggu hari weekend itu cari kesempatannya itu. Cuman kadang-kadang di sini penghalangnya apa? Kalau lagi weekend acara gede-gedean. Kayak kemarin pas Sabtu lagi weekend acara Pasca. Gede-gedean sampai di pagar muter. Jadi yang mau nyewa sepeda juga susah. Nah, itu. Lagi ada acara justru malah sepi ya? Ya, Maksudnya Bapak narik Terganggu, sepi ya? sepi. Karena apa? Ya yang mau main sepeda kan bingung tempatnya di mana gitu. Sedangkan acara kan di sini kan kalau acara kan panggungnya penuh, kadang-kadang di pagar gitu. Bapak 13 tahun di sini gimana Pak? Ya alhamdulillah suka duka ketemu semua. Apa tuh Pak? Kepanasan, kehujanan, kadang-kadang nggak penglaris. Pernah sama sekali? Ya nggak? sering. Kalau posisinya di sono kan itu kadang-kadang kan susah cari penglaris sampai tutup, kadang-kadang nggak penglaris. Gitu. Juga berarti. Iya. Tapi kan kalau kita lihat kan rame Pak. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu mah enak gitu. Ini sekarang ini semenjak corona ke sini tuh kita merosot banget. Anjlok parah. Parah. Jadi walaupun di sini ada weekend liburan panjang juga jauh sama yang dulu lah sebelum corona. Berapa kali lipat bedanya Pak? Bisa 2 kali lipat. Iya, bisa 2 kali lipat. Kalau sekarang kebanyakan bule turis dari luar atau orang-orang kita Pak? Ya kalau penyewa ini mayoritas orang-orang kita, turis mah jarang. Yang sering banget ya anak-anak sekolah, rombongan gitu. Kalau anak sekolah rombongan kalau udah nyewa satu kan langsung geruduk gitu nyewa semua gitu. Kalau orang-orang biasa kan ya paling ya 1, 2 lah gitu.
tinggal di Jakarta? Ya kalau saya udah enak begini ya udah daripada saya ngikut orang. Karena saya tuh terus terang aja, dulu ngikut orang serba salah gitu. Suruh ke sana kemari lah, kalau di sini kan kita bebas, nggak ada yang ngatur. Mau keluar silahkan, nggak keluar silahkan, udah resiko sendiri. Tapi kalau ngikut orang kan susah, Mbak. Yang saya pengalaman saya gitu, karena saya di pabrik satu aja saya bujang sampai punya anak satu. Itu saya di pabrik sepatu. Jika dulu kawasan ini diisi oleh para pekerja, pedagang, dan mereka yang menopang kehidupan Batavia, hari ini peran itu masih ada. Hanya bentuknya saja yang berubah. Mereka menyewakan sepeda, menawarkan jasa foto, menjual pengalaman. Di tempat yang sama, di ruang yang sama, mereka menjaga agar kota tua tetap bernapas. Satu ruang dua cerita. Yang satu datang untuk menikmati, yang lain tetap tinggal karena tak punya pilihan. Dan pada akhirnya, sejarah tidak hidup di dinding-dinding tua, tapi hidup di manusia yang tak pernah pergi meninggalkannya. Selama masih ada mereka, kota tua akan terus melanjutkan ceritanya. Di balik gedung tinggi berkilau kaca, ada malam yang tak pernah benar-benar pulang. Lampu kota menyala tanpa rasa, menutup lelah yang dipeluk diam-diam. Langkah kaki berkejaran dengan waktu, di stasiun, di trotoar, di lampu merah. Nama-nama larut jadi angka statistik, hidup di perak. 5 abad adalah perjalanan yang cukup panjang. Sangat panjang bahkan untuk mengubah segalanya atau bahkan menghapusnya. Tapi pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang tinggal, tapi tentang apa yang kita pilih untuk dipertahankan. Dan di sini kita tidak hanya melihat Jakarta sebagai kota yang terus berlari, tapi juga sebagai rumah yang masih mempertahankan sesuatu di dalamnya. Inilah sisi lain metropolitan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Nyaris luput, menyimpan cerita yang tak sempat disebut. Oh, sebab Jakarta bukan hanya etalase, melainkan napas panjang orang-orang yang bertahan di pinggir waktu dan ruang. Ini bukan kisah yang dipoles, ini catatan yang